kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hukum Kepler. Sebelum kami menjelaskan tentang hukum Kepler, marilah kita bersama-sama memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rimauni Juliano, absen 26. Tugas sebagai seorang moderator. Saya Muhammad Fikri, nomor absen 13. Saya Nurulani Samaisara, nomor absen 23. Saya Jana Delia Fitri, absen 12. Saya Cindy Aisyah, nomor absen 34. Ya, dan juga satu orang yang tidak turun hari ini, Amalia Husna, absen nomor 3. Ya, langsung saja kita mulai dari pendahuluan tentang hukum Kepler dulu. Silakan kepada yang mulai menjelaskan Kepler dulu. Oke, hukum Kepler 2 menjelaskan tentang kecepatan orbit suatu planet. Bunyi dari hukum keduanya yaitu setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Kedua luasan ini mempunyai luas yang sama. Pada selang waktu yang sama, garis khayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luasan yang memiliki besar yang sama. Oleh karena itu, ketika planet bergerak dari titik B ke C atau titik aphelion, kecepatan orbit planet lebih kecil atau lambat. Sedangkan ketika planet bergerak dari D ke E atau titik perhelion, kecepatan orbit planet lebih besar atau cepat. Maka kesimpulannya, kecepatan orbit maksimum planet yaitu ketika planet berada di titik perhelion dengan kecepatan minimumnya ketika berada di titik aphelion. Terima kasih. Iya, kemudian mari kita lihat penjelasan rumus hukum Kepler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus hukum Kepler 2. Jika planet bermassa M bergerak dengan kecepatan v pada lintasan berjari-jari R, maka momentum sudut planet adalah L. Dengan rumus L sama dengan M dikali R dikali V, atau momentum sama dengan massa dikali jari-jari dikali kecepatan. Jika pada rentang waktu dt luas area yang disapu oleh vektor R adalah dA, maka luas dA adalah setengah dari perkalian R dikali dt. Dengan substitusi dt sama dr sama dengan v dikali dt, maka dA sama dengan setengah dikali R dikali dr sama dengan setengah kali R dikali v dikali dekat waktu. Dengan mensubstitusi persamaan dua, maka menjadi dA sama dengan setengah dikali momentum dibagi massa dikali dekat waktu, atau dA sama dengan L per 2M. Karena L dan M adalah konstan, hasil ini menunjukkan bahwa turunan pertama dari fungsi luas terhadap waktu adalah konstan. Artinya untuk interval waktu yang sama, area yang disapu oleh vektor jari-jari planet terhadap matahari adalah sama. Terima kasih. Iya, setelah itu kita akan mendengar tentang kesimpulan dari hukum Kepler 2. Dari paparan atau penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan hukum 2 Kepler, kecepatan orbit suatu planet dengan kecepatan maksimum planet terjadi ketika planet berada pada titik terdekat atau perihelion, dan kecepatan minimum ketika berada di titik terjauh atau aphelion. Apakah ada pertanyaan? Silakan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan, apakah pengaruh yang terjadi apabila bumi berada saat perihelion dan aphelion? Dijawab, dalam teorinya Milankovitch mengatakan mengenai 3 hal yang dialami oleh bumi sehingga menghasilkan perubahan iklim akibat perbedaan intensitas radiasi matahari di permukaan bumi. Pertama, eksentrisitas atau eccentricity, yaitu perubahan bentuk dari orbit imajiner bumi yang mengelilingi matahari. Tentu bentuk orbit itu tidak bulat, tetapi memiliki nilai eksentrisitas sehingga bentuknya menjadi sedikit elip dan tidak bulat sempurna. Nilai eksentrisitas suatu orbit berada di antara 0 bulat sempurna hingga 1 atau parabola yang tidak memiliki ujung. Saat ini nilai eksentrisitas bumi adalah 0,0
nilainya 0,0034 sehingga 0,03 nilai eksentrisitas itu akan terus berubah membentuk suatu siklus yang bervariasi dalam 430.000 tahun. Seandainya bumi hanyalah satu-satunya planet yang mengelilingi matahari, maka eksentrisitasnya tidak akan begitu bervariasi dalam kurun waktu yang sangat lama. Nilainya akan lebih lambat bertambah, akan tetapi karena nilai eksentrisitas dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari Jupiter dan Uranus, maka pertambahan itu terjadi lebih cepat. Akibat dari sistem orbit bumi yang seperti ini, muncul istilah perihelion dan aphelion. Saat ketika matahari berada dalam titik atau jarak yang dekat dengan bumi disebut perihelion, di mana bumi menerima radiasi paling tinggi dari matahari sehingga suhu menjadi lebih panas. Untuk titik kecilnya disebut aphelion, di mana bumi menerima radiasi matahari terendah sehingga mengalami penurunan risiko. Kedua adalah obliquity, kemiringan bumi ketika berotasi. Kemiringan itu bervariasi dalam kurun waktu 40.000 tahun dan bergeser antara 22,1 derajat hingga 24,5 derajat. Jika kemiringan bumi bertambah, maka musim panas akan lebih panas dan musim dingin akan lebih dingin. Sebaliknya, jika terjadi pengurangan kemiringan, berarti musim panas akan menjadi lebih dingin dan musim dingin akan menjadi lebih panas. Saat ini, kemiringan bumi berkurang sehingga suhu bumi menjadi semakin panas. Seperti yang kita tahu, kemiringan bumi saat ini adalah 23,4 derajat dan saat ini sedang setengah jalan bergerak menuju nilai minimumnya, yaitu 22,1 derajat. Ketiga adalah presisi atau precision, yaitu perubahan arah rotasi karena bergesernya suhu bumi. Siklus ini bervariasi selama 19.000 sampai 23.000 tahun. Matahari dan bulan sangat berpengaruh terhadap perubahan ini. Dampak perubahan arah rotasi bumi ini bisa mengubah tanggal perihelion yang jatuh pada bulan Januari dan aphelion yang jatuh bulan Juli. Hal ini akan meningkatkan kontras bumi pada salah satu belahan bumi dan sementara pada bagian lainnya penurunan. Sebagai contoh, saat ini posisi bumi sangat dekat dengan matahari pada saat musim dingin pada bumi belahan utara sehingga musim dingin akan lebih panas dan sebaliknya. Dampak lain yang juga terjadi adalah perubahan utara dan selatan bumi sehingga kutub utara sudah tidak sedingin dulu dan semakin lama suhunya semakin panas. Terima kasih. Ya, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih, salah khilaf mohon maaf. Semoga kalian semua mengerti apa yang kami jelaskan di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.